Baik, di sini saya akan menunjukkan hasil presentasi saya yaitu pada bab kelima, yaitu dengan judul Hak Asasi Manusia atau yang disingkat HAM. Yaitu yang pertama konsep negara. Konsep negara dalam bahasa Inggris disebut dengan citizen, dalam bahasa Yunani civis atau asal katanya civius yang berarti pendudukan sipil. Rujuk kepada bahasa Yunani kuno atau polites atau Latin atau bahasa Latin civis yang didefinisikan sebagai anggota dari polis atau kota. Selanjutnya ciri-ciri warga negara. Ciri-ciri warga negara yang pertama kepemilikan identitas atau yang disebut dengan KTP, dan yang kedua hak dan kewajiban. Warga negara memiliki hak-hak tertentu. Dan yang ketiga, warga siapa yang didefinisikan warga tidak untuk suatu yang lainnya menurut Jauh 1995. Selanjutnya, adapun jenis-jenis warga negara. Yang pertama, warga negara asli atau individu yang dilahirkan di wilayah negara tersebut atau memiliki orang tua yang merupakan warga negara. Dan yang kedua, warga negara asing atau individu yang bukan warga negara tetapi tinggal di negara tersebut. Dan yang terakhir, warga negara ganda, individual yang memiliki kewarganegaraan lebih dari satu negara. Dan yang kedua yaitu proses menjadi warga negara. Yang pertama, kelahiran. Secara otomatis menjadi warga negara jika lahir di wilayah negara tersebut atau jika orang tua adalah warga negara tersebut. Dan yang kedua, naturalisme. Proses hukum yang memungkinkan individu asing untuk menjadi warga negara. Selanjutnya, konsep dasar hak asasi manusia atau HAM, yaitu dewasa ini isu mengenai HAM telah menjadi perhatian dunia. Bahkan tidak jarang suatu negara dalam memberikan bantuan atau kebijakan lainnya dengan pelaksanaan HAM. Sejumlah negara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga menjadikan HAM sebagai salah satu agenda yang perlu ditangani secara serius. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia. Yang pertama, sejarahnya yaitu Piagam Madinah yang juga dikenal sebagai Konstitusi Madinah. Yang kedua, makna Karta Inggris 1215 di kawasan Eropa. Dan yang ketiga, Declaration of Independence atau Revolusi Amerika 1276. Dan yang terakhir, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau Revolusi Prancis tahun 1789. Selanjutnya, prinsip-prinsip asasi manusia atau HAM. Menurut Didik B 2014 menjelaskan ada beberapa pokok prinsip. Yang pertama, prinsip universal, prinsip tidak dapat dilepaskan, prinsip tidak dapat dipisahkan, dan prinsip saling tergantung, dan prinsip keseimbangan, prinsip partikularisme. Selanjutnya, HAM dalam Undang-Undang NRI 1945, yaitu hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang Indonesia yang melatar belakangi menurut Pancasila sebagai dasar dari bangsa Indonesia. Hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan makhluk individu dan makhluk sosial. Sekianlah hasil presentasi pada bab kelima. Terima kasih.